guys, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Selamat datang di segmen Pertanyaanku. Hari ini ada pertanyaan lagi nih dan kita jawab di video kali ini. Pertanyaannya gini, aku lagi dalam kondisi yang khawatir yang luar biasa. Gimana ya cara menangkal atau menghilangkan atau meminimalisir rasa kekhawatiran itu? Oke. Pertama banget, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Pasti nggak mungkin enggak. Kayak gitu, apalagi kalau misalnya ada masalah dalam keluarga kita, dalam apalagi hubungan kita yang menjalani hubungan gitu kan. Bagi teman-teman yang sekolah mungkin, aku dalam situasi kondisi paceklik karena COVID-19 ini, keluarga aku susah untuk membayar uang SPP gitu. Ada begitu banyak kekhawatiran demi kekhawatiran yang mulai menyerang kehidupan kita. Dan ketika kita buka celah gitu ya, untuk kita melihat kepada masalah itu, kita melihat kepada problema itu, sehingga mengakibatkan kita khawatir, nanti aku bisa bayar nggak ya? Nanti aku bisa makan nggak ya? Nanti aku bisa dapat pekerjaan yang baru nggak ya? Masalahku bisa kelar nggak ya? Nah, dengan cara seperti itu, ketika kita buka celah gitu ya teman-teman, iblis bisa masuk teman-teman. Iblis bisa masuk lewat persoalan demi persoalan jika kita nggak kuat. Kita nggak mau memandang Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan problema, tekanan apapun itu, supaya lewat tekanan itu, lewat problema itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Aku pun juga mengalami hal yang sama teman-teman. Jadi akhir-akhir ini, kalau misalnya teman-teman tahu juga, dan para tim Kekasih Kristus juga tahu, kalau akhir-akhir ini aku lagi menghadapi yang namanya skripsi gitu teman-teman. Dan mungkin banyak dari kalian juga mungkin ada di sini yang pejuang skripsi, tahu banget gimana masuk dalam proses awal skripsi itu teman-teman. Jujur aku ada mengalami rasa down gitu kan, yang rasa khawatir secara manusia gitu ya teman-teman, yang kayak timbul di dalam hati, Tuhan aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya. Ada begitu banyak tekanan demi tekanan, ada begitu banyak himpitan demi himpitan yang membuat aku tuh hari makin hari, kalau secara physically aku tuh capek dan boleh dikatakan tiap hari nangis gitu ya teman-teman. Kayak Tuhan gimana. Tapi Tuhan pada satu ketika gitu teman-teman, aku waktu itu doa ya teman-teman, aku doa dan Tuhan ingatkan aku pada kisahnya daripada Rasul Paulus teman-teman. Dimana Rasul Paulus ketika dia punya rasa khawatir, yang aku pelajari dari Rasul Paulus, dia mengubah rasa khawatirnya itu menjadi sebuah penyembahan dia kepada Tuhan. Pada saat itu Rasul Paulus sama Silas gitu ya teman-teman, mereka dipenjara, mereka dianiaya lah gitu, mereka dapat tekanan. Tapi pada saat itu juga Rasul Paulus menunjukkan kalau dia ubah rasa kekhawatirannya itu, dia ubah rasa tekanan yang dialami itu dengan penyembahan teman-teman. Justru di dalam penjara dia menyembah Tuhan, di dalam penjara dia menaikkan syukur sama Tuhan, yang mengakibatkan, kalau kita pelajari teman-teman, yang mengakibatkan keajaiban terjadi. Keajaiban apa sih yang terjadi? Penjara itu terbuka sendiri gitu teman-teman. Penjara itu engsel-engselnya tuh terbuka sendiri kalau teman-teman baca, dan teman-teman ingat lagi ya kisah daripada Rasul Paulus. Dimana sama halnya dengan kisah hidup kita teman-teman. Mungkin lewat masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mau lihat nih kondisi hati kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam problema, apakah kita mau fokus sama masalah itu? Kita mau fokus sama masalah itu yang mengakibatkan kita khawatir gitu teman-teman. Tapi kita belajar daripada Rasul Paulus, dia mengubah rasa khawatirnya itu menjadi sebuah penyembahan, worship. Dia menyembah, Tuhan aku sembah Engkau Tuhanku yang baik, Engkau Tuhanku yang dahsyat, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan aku teman-teman,
tentang kisah daripada Rasul Paulus. Dan saat itu juga aku ubah semua kata-kataku, aku ubah semua fokusku. Aku bilang, Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupanku, mungkin lewat skripsiku ini, Bapa, aku tetap perkatakan Engkau Tuhanku yang baik. Aku memberkati orang-orang yang menekanku, aku memberkati orang-orang yang membuat aku semakin hari semakin down. Dan ketika aku melepaskan pengampunan itu, teman-teman, keajaiban terjadi. Keajaiban yang instan terjadi saat itu, yaitu keadaan hatiku. Ada sukacita yang melimpah dalam hidupku. Yang pertama, ketika aku fokus sama khawatir, aku nggak punya sukacita, teman-teman. Aku nggak punya damai sejahtera. Tapi ketika aku melepaskan pengampunan, ketika aku mengubah kekhawatiran, rasa kekhawatiran aku itu menjadi sebuah penyembahan, keajaiban terjadi. Aku yang nggak punya damai sejahtera, seketika damai sejahtera itu datang. Ketenangan daripada Tuhan itu datang, sehingga membuat aku tuh percaya, membuat aku tuh punya iman. Tuhan, tahun 2021 aku akan lulus dengan cum laude kalau bisa, teman-teman. Katakan amin. Ya, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin secara fisik aku lemah, mungkin secara apalagi aku punya keterbatasan yang banyak banget. Tapi aku mau percaya, aku mau perkatakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah ninggalin aku sedetik pun, Tuhan yang tahu apa yang aku alami saat ini. Dan saat itu juga ketika aku melepaskan pengampunan, ketika aku mengubah rasa khawatir aku menjadi pujian penyembahan kepada Tuhan, saat itu juga damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupku. Dan aku bisa beraktivitas sekalipun dalam tekanan. So, apapun masalah kamu, problema kamu hari-hari ini, teman-teman, kita mau belajar daripada Rasul Paulus. Kita mengubah rasa khawatir kita menjadi penyembahan. Naikkan penyembahanmu sama Tuhan. Sekalipun keadaanmu tidak baik, sekalipun keadaanmu justru mencekam kamu, keadaanmu semakin menekan kamu untuk kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah lewat masalah itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan kamu boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang belum pernah kamu pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. So, mari sama-sama kita mau belajar percaya. Kita mau mengubah rasa khawatir itu menjadi penyembahan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku, Engkau tetap Tuhanku yang baik. Engkau tetap Tuhan yang gak pernah ninggalin aku, yang gak pernah membiarkan aku. Karena aku tahu banget Tuhan menciptakan aku karena sebuah tujuan. So, sampai saat ini pun Tuhan menciptakan setiap kita karena sebuah tujuan. Jangan dengarkan intimidasi iblis kalau kamu gak bisa, kalau kamu gak sanggup, kalau kamu gak berharga. Karena pada kenyataannya kamu sangat berharga, kamu sangat bisa bersama Tuhan. So, teman-teman, lewat video kali ini, apapun masalah problema kalian, yuk kita sama-sama belajar daripada Rasul Paulus. Kita mau percaya, kita mau menyatakan bagaimana kuasa Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oke, teman-teman, biarlah lewat dari video ini kalian semakin semangat, kalian semakin dikuatkan dan tetap percaya pada Tuhan. Oke, teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman langsung aja klik tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk kalian dukung channel YouTube ini, klik tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, salam dari aku. Bye-bye and God bless you. Semangat ya.